Bismillahirrahmanirrahim. Tapi pun tetap semangat dan merdeka. Iya, seperti biasanya bertemu kembali dengan saya Wong Tua Ngapak dari Lampung. Pada kesempatan ini kita akan mencoba membahas tentang bubble sort. Buat saya ini bahasan yang agak berat ya. Ya. Kenapa saya bilang agak berat? Karena pemahaman saya tentang bubble sort selama ini agak berbeda dengan yang saya baca-baca kembali. Ya. Jadi ini saya sudah punya contoh bubble sort, ya. Bukan bubble sort ya berarti sorting, ya. Kemudian ini kalau saya jalankan, misalkan banyaknya data ada 5, saya tulis datanya 1, 9, 7, 3, 6 misalkan. Ya. Dan ini sudah berhasil sorting, ya. Tapi mungkin ini berarti alternatif lain dari model bubble sort, ya. Jadi saya harus berpikir ulang kembali. Kemudian pada kesempatan ini saya menggunakan compiler G++ yang di running pada sistem operasi Debian 10, ya. Pada bahasan sebelumnya saya kira sudah saya kemukakan, ya. Saya khawatir ada akses denied, ya, ketika mengcompile kemudian menjalankan suatu program, sehingga program yang sudah dibuat tidak dapat dilihat hasilnya seperti apa. Ya, kita kembali ke bahasan tentang bubble sort. Ya. Bubble sort ini salah satu algoritma untuk melakukan pengurutan, ya, dan ini ya salah satu aplikasi dari array. Ya. Jadi kalau kita belajar array atau larik, ya, biasanya ya salah satu aplikasinya atau penerapannya adalah dalam sorting, ya. Nah, kenapa yang dibahas bubble sort, ya? Karena bubble sort ini sorting yang paling mudah untuk dipahami, ya. Tapi kalau kita bicara tentang efektivitas, ya ini hal yang berbeda, ya. Kalau kita buka Google dan cari bubble sort, di copy paste, saya kira itu sudah selesai, ya, dan bisa berjalan, ya. Nah, tapi kita tidak merasakan prosesnya dan tidak memahami filosofi di dalam programmingnya.
kurang huruf L ya. Ya, dimana kalau di dalam programming apapun yang kita tulis itu harus ada alasannya ya. Jadi misalkan kita menulis integer main misalkan, ya. Ini kan akan ditanya boleh nggak selain integer, ya, atau boleh nggak selain main misalkan. Ya. Nah kalau kita hanya sekedar kopas ya. Mungkin kita akan kesulitan ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ya. Jadi walaupun kalau kita cari di Google ketemu bubble sort, di copy di running jalan, tapi mungkin kita kurang merasakan ya, kurang menjiwai proses di dalam bubble sort. Saya mencoba memahami bahwa bubble sort ketika sorting dari kecil ke besar dengan besar ke kecil ini agak sedikit berbeda. Nah, misalkan kita punya 5 data ya. Jadi kita punya 5 data. Untuk mempersingkat saja, jadi kita punya 5 ya, tapi juga kalau 3 mungkin terlalu sedikit ya. Nah, bubble sort ini adalah membandingkan 2 data yang saling berdampingan ya. Jadi 1 dibandingkan dengan 2, kemudian nanti 2 dibandingkan dengan 3, kemudian 3 dengan 4, kemudian 4 dengan 5 ya. Nah kalau kita akan melakukan sorting dari kecil ke besar ya. Nah jika kita melakukan sorting dari kecil ke besar, maka dibandingkan ya, jika yang sebelah kiri ya, jadi misalkan ini ini 5, ini 1 misalkan ya. Nah jika yang sebelah kiri ini lebih besar dari yang sebelah kanan ya, maka datanya akan ditukar ya, sehingga menjadi 1 dengan 5 seperti ini ya. Kemudian nanti data kedua dengan ketiga ya. Jadi yang berikutnya adalah ini ya, 2 dengan 3 ya. Ya nanti tergantung ya, kalau yang sebelah kiri ternyata lebih besar, maka datanya akan ditukar. Ya, demikian seterusnya, sehingga dari looping yang pertama ya, looping yang pertama ini ya nanti akan didapatkan hasil seperti ini ya. Ini ada 5 kotak ya. Kemudian yang terakhir saya buat bulat misalkan ya. Jadi looping pertama hasilnya seperti ini ya. Kemudian nanti looping kedua ya. Looping kedua sama ya, membandingkan 1 dengan 2, kemudian 2 dengan 3, kemudian 3 dengan 4 ya. Sama juga membandingkan, jika yang sebelah kiri lebih besar maka posisinya akan ditukar.
Nah, saya sengaja menuliskan yang terakhir ini dengan lingkaran ya. Jadi pada looping yang kedua maka tidak dibandingkan data keempat dengan 5 ya. Jadi ini tidak dilakukan ya. Kenapa? Ya, ini saya sudah membuat simbol lingkaran ya. Ya, karena yang sebelah kanan ini sudah merupakan data yang paling besar. Ya, dan kita melakukan sorting dari kecil ke besar. Ya. Nah, sehingga pada looping kedua ini nanti hasilnya adalah seperti ini ya. Data ke-1, data kedua, data ketiga, kemudian ini data keempat dan data kelima. Ya. Nah, kemudian pada looping yang ketiga, ya. Jadi looping yang ketiga adalah membandingkan data ke-1 dengan kedua, kemudian 2 dengan 3. Ya. Ya, kenapa yang 4 dan 5 tidak dibandingkan ya? Karena ini simbolnya sudah lingkaran. Ya. Nah, dari hasil looping ketiga ini nanti hasilnya adalah seperti ini ya. Ini ya, jadi pada looping keempat tinggal membandingkan antara data 1 dan 2 ya. Dan nanti hasilnya adalah seperti ini. Ya. Yang terakhir 5 tidak perlu dibandingkan lagi ya, karena ini akan dibandingkan dengan mana, gak ada temennya ya. Nah, ini juga menjawab ya tadi saya bilang bahwa segala sesuatu itu ada alasannya ya. Kenapa sih ini disebut dengan bubble sort ya? Ya. Kenapa disebut dengan bubble sort? Ya. Ya, orang tentu saja tidak sembarangan memberi nama ya. Jadi kalau ditanya letak bubble-nya itu di mana? Ya. Nah, jadi penjelasannya seperti ini. Jadi ketika looping pertama ya, ini adalah looping pertama ya. 1 dengan 2, 2 dengan 3, 3 dengan 4, 4 dengan 5 ya. Maka hasilnya adalah dari proses ini nanti akan ada bilangan yang seperti bubble itu kan terbang gitu ya. Jadi dari proses ini ya akan terbang suatu data ya ke paling kanan ya, dan dia menjadi data terbesar ya ketika looping yang pertama ya. Jadi dia muncul naik kemudian pindah ke paling kanan ya. Kemudian pada looping berikutnya sama juga akan terbang ya, kayak balon ya, naik kemudian turun ya.
menghasilkan data terbesar kedua, ya. Kemudian looping keempat ini sama juga akan naik ketemu data terbesar ketiga, keempat, ya. Jadi ada seperti balon, ya, balon. Ya. Balon ini dia akan terbang dari pokoknya dari diantara bilangan ini, ya. Dia terbang, kemudian dia pindah ke paling kanan, ya, paling kanan, dan ditemukan bilangan terbesar pertama, nanti terbesar pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, ya. Jadi itu gambaran proses looping, ya, dan ini bisa dapat disimulasi, ya. Nah, kemudian kalau mau kita terjemahkan di dalam coding seperti apa gitu, ya. Saya tulis seperti ini, ya. Jadi ini pada looping pertama, ya. Looping pertama adalah ya, ini penjelasan dari gambar ini berarti, ya. Ya. Looping pertama ini adalah membandingkan 1 dengan 2, 2 dengan 3, 3 dengan 4, kemudian 4 dengan 5. Ya, 4 dengan 5. Ya. Kemudian pada looping kedua ini adalah membandingkan 1 dengan 2, 2 dengan 3, kemudian 3 dengan 4. Ya. Kemudian pada looping ketiga ini adalah membandingkan 1 dengan 2, 2 dengan 3, ya. Kemudian pada looping keempat ini membandingkan 1 dengan 2, ya. Ya, jadi seperti ini. Nah, untuk mempermudah masalah, jadi kita dari yang sederhana dulu, ya. Saya sengaja membuat tulisan ini dengan warna yang berbeda. Jadi ini yang pertama, dan ini yang kedua, ya. Ya, jadi mungkin kita berpikirnya kita coba dulu membuat program untuk mencetak angka 1, 2, 3, 4, ya, ketika datanya ada 5. Ya. Ya, nanti kalau sudah, kita lihat yang angka merah, ya, bisa mencetak 1, 5, kemudian 2, 4, kemudian 3, kemudian 4, 2. Ya. Ya, kalau sudah baru nanti kita memikirkan yang di dalam. Ya. Mungkin itu bisa
menyederhanakan masalah.